Kita mau kuras kolamnya guys ya. Kalau teman-teman lihat nih kolamnya kotor banget guys. Seperti biasa ya, pas kita mau kuras tuh pasti kolamnya kotor kayak gini. Soalnya filternya sih udah ada, udah dijalanin juga. Cuman si filternya kan kotor tuh. Jadi sama aku dimatiin aja guys. Dan udah beberapa hari dimatiin langsung sehitam ini ya guys ya airnya. Cuman alhamdulillah kalau untuk ikan-ikannya mah aman-aman aja guys. Yang ini mas, coba mas, sorry mas. Oh, Ronaldo Ya, si Ronaldo. Nah ini nih guys, bertelur kemarin. Cuman kayak telurnya nggak tahu udah jadi atau enggak ya. Sama aku dipisahin sih. Ini kan dia berlumut banget, cuma ada sebagian yang udah kelupas guys. Tuh, ini kalau kelupas satisfying ya. Dan kalau airnya jernih, gosomnya nggak beranak guys. Apa? Oh, dia pengen di situ. Oh, ini anaknya ngikut tuh. Anaknya dia ada? Tuh, Kak. Tuh banyak Kak. Banyak ya? Tuh. Wah, banyak banget. Oh iya, banyak banget guys. Ada induknya di sini. Oh, oke. Ini dia anak-anakannya guys, banyak juga ya. Oke guys, jadi di video kali ini kita mau kuras kolamnya guys ya. Kalau teman-teman lihat nih kolamnya kotor banget guys. Seperti biasa ya, pas kita mau kuras tuh pasti kolamnya kotor kayak gini. Soalnya filternya sih udah ada, udah dijalanin juga. Cuman si filternya kan kotor tuh. Jadi sama aku dimatiin aja guys. Dan udah beberapa hari dimatiin langsung sehitam ini ya guys ya airnya. Cuman alhamdulillah kalau untuk ikan-ikannya mah aman-aman aja guys. Dan yang aku kaget ya, kenapa ya pas kita mau kuras kolam tuh selalu ada anakan-anakan ikan ya guys ya. Ini Golsom beranak lagi nih. Mana tadi anaknya? Tadi ada anaknya? Ada nggak? Ibunya. Ikutin induknya guys tuh. Setiap kita mau kuras ada lagi anaknya guys ya. Itu keluar di batu ini loh. Ini nih, batu ini nih. Oh, gitu. Keluar ya kayaknya. Oh iya ya, coba-coba ya. Tuh. Ini guys, pelan. Wah, nggak ada. Kayaknya udah pada pergi kayaknya, udah pada pergi. Selalu ada anakannya guys ya. Emang Golsom ini terkenal invasif sih guys. Makanya di beberapa waduk juga kan Golsom tuh memang kayak red devil ya guys ya. Tipe-tipenya tuh yang dia tuh banyak banget gitu loh ya guys. Dan kita sekarang mau coba buat seperti biasa aja guys ya. Kuras dan juga nge-trimming sesuatu yang ada di sini gitu guys. Nah terakhir kita kuras tuh itu kan Seri Gading kita kesana-sanain ya. Tapi kok kayak nggak numbuh ya mas ya? Ada sebagian. Ada sebagian numbuh, banyak yang nggak numbuh ya? Iya. Disiram tiap hari padahal mah nggak tahu juga sih ya guys ya. Tapi itu tuh kadang-kadang ada yang rusak ya. Soalnya kura-kura tuh suka berjemur di situ gini sekarang mah. Ini kayaknya sama kita mau dikuras dulu mas. Berarti mas di itunya ya? Iya. Sini dibuka ya guys. Ntar ya aku lewat dalam sih ya. Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran, aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini? Teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya. Ini lagi mau dikuras sama Mas Ali. Jadi enak banget sistemnya di sini pakai pompa di bawah. Kalau itu dibuka jadi airnya langsung ke sana semua. Ini terkuras. Nanti kalau misalnya airnya udah makin sedikit ikan-ikannya sama kita bakal diamanin guys. Sesederhana itu aja sih sebenarnya guys ya. Dan kalau teman-teman tahu lagi belakangan dulu tuh aku sempat kayak naruh lobster di sini tuh guys. Lobster tuh beberapa kali naruh. Terakhir juga kita naruh lagi di sini ya lobster ya. Kita beli langsung dari tempat kayak lobsternya guys. Cuman iseng aja sih kalau itu ya sama aku ditaruh di sini. Syukur-syukur kalau dia masih ada ya guys ya karena nggak kelihatan. Terus kalau teman-teman lihat juga di sini banyak ikan-ikan kaviat sekarang guys ya, sama ada ikan koi juga. Terakhir kayaknya belum ada ikan koi ini mas ya, terakhir mah ya? Belum. Koi ini tuh baru aku masukin beberapa saat ini. Kalau kaviat ini aku masukin sengaja karena kan warnanya kan kayak warna albino gitu ya guys. Keren kan kalau kita lihat kan. Dan anak aku tuh suka kasih makan ikan tiap hari. Jadi kalau misalnya ngeliat yang warna albino kayak gini tuh kontras dia bisa ngelihat. Seperti itu sih kurang lebih ya guys ya. Kalau untuk tanaman-tanaman di sini sih seperti biasa ini ada pakis monyet ya ini ya. Dan dia tuh memang pasti mati kayak gini guys. Jadi dia pasti ada yang mati kayak gini tapi dia numbuh baru, mati numbuh baru gitu loh. Secara siklus memang seperti itu. Ini kalau tuh teman-teman lihat ini kan yang mati ada satu, ada dua tuh kan guys yang mati kan. Biasanya dia juga numbuh dua tuh, satu yang ini nih udah numbuh tuh ya, baru kan dia si kuncupnya tuh guys ya udah agak mekar, sama dua tuh yang masih kayak ekor monyet itu tuh guys. Nah itu juga ntar bakal tumbuh beberapa waktu ke depan gitu lah ya guys. Dan biasanya juga bunga-bunga dan juga batang, bukan bunga ya, batang yang udah tua sama yang masih muda juga beda. Kayak ini nih udah tua nih, jadi kelihatan banget hitam. Ntar lama-lama dia bakal, ini kan hitam nih guys. Ntar hitamnya tuh bakal ke semuanya dan dia ntar bakal layu, ntar numbuh yang baru gitu kan. Kalau misalnya itu kan masih hijau tuh, jadi ini yang hijau cuma satu. Seru banget sih pelihara ini sih, kayak seru aja gitu guys, setiap saat ada terus gitu kan. Kayaknya aku tuh pengen melihara burung deh mas di sini satu mah mas, kenari kayaknya mah. Kalau ada ya guys ya, ntar kenari ya guys ya. Kalau misalnya nanti ini mah kita taruh kenari lah. Enakin soalnya suaranya guys, kayak sekarang tuh suasananya kan udah enak nih, ada air terjun, ada apa, tapi kurang kicauan burung gitu loh ya. Nah, ini lagi di ini. Oh ini dia nyala nih mas ya. Ya. Nanti sekalian juga nih jadi ini tuh nanti sama kita bakal dikeluarin si filter si dakronnya mah dibuang aja mas. Ya. Nanti kan ada si apa namanya jaring nelayan ya. Nah jaring nelayannya mas sama kita dicuci bisa lah. Kita jaring nelayan dicuci itu dibersihin benar-benar bersih. Seharusnya sih ini kalau running juga dia bakal bersih gitu ya guys kayak gitu. Oke jadi ini kita tunggu aja dulu sampai terkuras. Nanti waktu kita serokin ikannya kita bakal videoin lagi guys.
Oke, jadi ini kita udah siapin ya guys ya untuk tempatnya. Kita lebih prioritasin ikan pastinya ya. Daripada kura-kura, ada kura-kura mah bisa napas, aman guys ya. Nah ini ikan-ikanan. Oh mas, kita coba buat masukin sini ya guys. Ikan-ikan koi di sini ya, ikan-ikan kaviat juga guys. Banyak ikan-ikan di sini. Ini sama kita masih dikuras ya. Balsamnya langsung masuk ke sana tuh. Sedot kayaknya anakannya. Pokoknya dulu juga waktu kita pengen kuras kolam ya guys ya, bukan beberapa hari, jadi kita tuh rencana kuras kolam nih. Terusnya tuh habis kayak gitu, nemu anakan gosong, tapi kan airnya udah jelek ya. Dan kalau airnya jernih, gosongnya nggak beranak guys. Apa? Oh, dia pengen di situ. Milih-milih tempat dia ternyata ya. Sama juga. Iya, milih-milih tempat kayak dia ya guys ya. Ini lebih bulat gitu. Iya. Loncat Tapi milih tempat ya. Nah ini patin yang masih tersisa guys. Awalnya aku banyak kan ikan patin di sini kan. Dan ini yang masih tersisa, sisanya dimakan kura-kura. Gak tau kenapa ya kura-kura tuh suka banget makannya ikan patin guys ya. Shiny. Ini juga ada ikan kaviat platinum nih. Kalau yang ini ya. Ini kan ini mah albino nih. Kuning-kuning, ini platinum sendiri beda nih. Kalau ikan koi mah emang dibawain sama mamaku. Ini juga ada yang aneh nih ikan koi ini kenapa ya? Perutnya gendut gitu loh guys. Iya kayak Telur kayaknya isinya ya. isi ya. Kayak ngisi kayaknya mah guys. Nah, ikan-ikannya. Ini ada ikan gurame. Gurame yang albino dari albino Thailand kalau nggak salah itu ya. Ada grass carp juga di sini tuh ya. Banyak sebenarnya guys, bermacam-macam. Botia juga ada harusnya. Ikan sapu-sapu dulu pernah ada, cuman seperti sudah tidak. Karena terakhir tuh ketimpa batu ya mas waktu itu apa gimana ya? Pokoknya tiba-tiba tidak ada aja ya guys ya. Si ikan sapu-sapu guys, bala shark juga banyak. Nanti lebih kelihatan sebenarnya kalau misalnya kita udah kasih lihat ke teman-teman di sini. Soalnya kalau misalnya di sini tuh bakal kelihatan jelas guys. Ini sesarnya bawahnya cuma satu nih, jadi sama kali udah nyesarinnya aman kak. biar kura-kura didiemin aja. Oh ya BTW kemarin tuh ada kura-kuraku guys ya, si Ronald ya, namanya Ronald ya, tapi bertelur guys. Saya ganti namanya. Ronaldinho. Iya, asli. Yang ini mas, coba mas, sorry mas. Oh Ronaldo Nah, si Ronald nih. Nah ini nih guys, bertelur kemarin. Cuman kayak telurnya nggak tahu udah jadi atau enggak ya. Sama aku dipisahin sih. Ini kan dia berlumut banget. Cuma ada sebagian yang udah kelupas guys. Tuh, ini kalau kelupas, satisfying ya. Oh ini anaknya ngikut tuh. Anaknya dia ada. Tuh kak. Tuh banyak kak. Banyak ya? Tuh. Wah, banyak banget. Oh iya, banyak banget guys. Ada induknya di sini. Atau anaknya serok atau mas ya? Coba lihat. Kayak nggak semuanya dapet kak. Nggak apa-apa. Coba kasih lihat ke teman-teman guys, anak-anak kayak gimana. Indukannya ada, anakannya. Jangan dimasukin coba, digituin. Coba diginin dulu. Oh, oke. Ini dia anak-anakannya guys, banyak juga ya. Mas sorry mas, gak apa-apa dia pegang dulu. Ini kayak kura-kura dibawain aja. Gila, kura-kura mau kabur guys. Anak-anakannya. Wow guys, berhasil ternak gosong ya guys ya. Ini anak-anak kayak gini juga sebenarnya kalau dipisahin mah ya tinggal kasih makan aja sih guys sebenarnya ya. Soalnya udah gede ini mah anakannya, udah lebih gede dibandingkan waktu kemarin gagal. Sejodoh kali dia kak. Sejodoh mas. Weh, udah ini ternyata udah kering. Ambil guys, udah pada kering guys. Tuh. Ini kalian jantannya ya. Ah, bukan. Bukan ini kan lain. Tapi emang Nah itu lobster tuh. ada lobster ya? Oh, tuh ada lobster, bagian lobster. Wah, ini kayak aku harus bantu ini mau guys. Guys, harus bantu. Ada hampala nih. Oh, iya. Nah, bala shark ya guys ya. Tuh. Cepat. Nih soalnya sudah penghabisan ya. Redfin, sorry mas. Kayaknya ada beberapa ikan-ikan juga tuh yang ada di bawah-bawah situ tuh mas. Harus kita cek juga guys. Ini kayak yang jodoh itu nih. Ribet banget sih tiba-tiba kayak gini masa. Bang, tolongin gua bang. Ini jantannya kan. Yang lebih cerah biasa jantannya. Kayaknya kita rombak dulu kayaknya ini guys. Kan dirombak tuh banyak lobster juga di. Harusnya biasanya suka banyak anak lobster, tapi hati-hati kena ketimpa kura-kura ya mas. Kura-kuranya teh ada banyak juga sebenarnya kura-kura di sini guys. Oh lobster semua tuh di dalam situ tuh. Lobster pada masuk ke dalam sana memang ya. Ikan-ikan udah aman ya mas ya? Satu lagi. Mana? Oh iya, lobster itu mah. Nggak usah, biarin lah. Nggak usah. Ini satu lagi nih. Mana ikan, yang penting ikan-ikanan aja. Nah, guys. Ini, wow. Tuh ikan, wah. Anak-anakannya itu guys pada naik ke atas guys. Kok curiga tidak survive ya? Udah ya mas ya? Udah. Oke guys, udah ya guys. Jadi seperti itu. Agak kaget sih sebenarnya. Sebenarnya anak-anakannya kalau menurutku sih lebih banyak dari itu ya mas ya pasti ya. Cuman udah pada kering. Dan ya udah lah ya guys ya, karena dia juga invasif ya. Ini juga udah banyak kok. Dan ini juga kayaknya nggak akan semua survive sih guys. Pasti ada sebagian yang tidak survive-nya. Sebagian kita taruh di sini ya biar nggak terlalu penuh. Nah, ikan-ikan ini
juga nih, ini semacam ikan mas juga nih, grass carp, bisa gede banget itu guys. Dan sebenarnya tuh ikannya tuh nggak terlalu ideal kita taruh di akuarium, di kolam ini, karena terlalu gelap kan kolamnya. Seperti itu sih guys. Ini pompanya nyala dua-duanya, jadi insya Allah aman ya guys ya. Ini kita paling tinggal disikat-sikatin aja. Aku mau ngambil selang dulu ya guys, ntar kita bakal videoin lagi ya guys. Oke, jadi ini kita tadi kan udah masukin ya guys ya. Dan tadi juga kan ada anakan-anakannya. Tadi juga kita sempat liatin lobster. Ternyata ada anakan lobster juga di sini yang ukurannya udah agak gede. Kaget juga aku tuh guys waktu aku cek ya. Ini udah agak gede tuh. Aku tuh nggak pernah punya lobster kayak masukin lobster sekecil ini. Berarti kan ini anakan lobster dari sini yang udah gede ya guys. Dan seperti burayak ini sih ya, awalnya banyak banget, cuman yang survive cuman sedikit aja guys. Ini juga nggak tahu deh bakal survive atau enggak ya. Harusnya sih kalau misalnya sekelas anakan gosong ya guys, itu harusnya gampang sih buat survive-nya ya guys dibandingkan ikan-ikan yang lain. Dan ini juga Mas Ali sambil nyikat-nyikat. Untuk si kura-kuranya aku bener-bener bingung ya guys ya, mau ditaruh di mana guys, karena ternyata tempatnya nggak ada, jadi kita taruh aja dia di sini. Cuman kita harus hati-hati, takutnya ketimpa batu aja sih guys. Aku mau turun guys. Kura-kura kita nih. Ada merah di sini ya. Ada si Uyunifilis di situ guys. Terus juga ada si kura-kura Cinemis ya. Itu Cinemis sempat hilang berbulan-bulan loh. Dan waktu terakhir ditemuin tuh yang waktu itu lagi masuk ke dalam sini loh Mas, yang kita taruh kasih tanah kan di situ kan. Nah waktu itu dia bikin lubang di sana guys, masuk ke situ, hilang 2 bulan, tapi dia suka keluar tapi suka hilang. Nah sekarang dia udah ada lagi, dan karena memang lubangnya ditutup jadi dia ada di situ. Dan yang aku kaget juga sekarang tuh ya, karena mungkin pengen nelor kali ya guys ya. Si Ronald yang tadi kata aku nelor itu tuh dia sekarang suka kabur-kaburan. Bahkan dia pernah kabur keluar rumah loh ini. Waktu pintu kebuka dia tiba-tiba lagi jemur di dekat mobil Mas. Kaget saya juga, lagi jemur dia tuh. Untung nggak ada orang yang lihat, dan ada orang yang lihat juga mereka kayak lucu ya gitu, nggak akan diambil sih orang-orang sini mah guys ya. Tuh ini si Ronald. Semenjak ada si ini nih, si Venusta guys. Jadi Venusta ini tuh aku sengaja taruh di sini supaya ada kura-kura gede. Karena ini kan ada jantan nih, kan jantan. Jadi jantan 1, ini betina 2. Kalau nggak salah sih jantan ada 2 di sini tuh ya guys ya. Pokoknya jantan 2, betina 2 aja, apa 3 gitu betinanya ya. Cuman ya karena memang kebetulan ini masih kecil juga sih ya guys, jadi nggak tahu deh dia tuh fertil atau enggak, karena aku nggak pernah lihat mereka mating. Ini juga gede, namanya Gorgon ya, aku namanya si Gorgon. Ini si Gorgon, ini si Ronald ya, walaupun cewek aku nggak peduli namanya Ronald, nggak apa-apa. Kalau ini aku belum kasih nama guys. Coba teman-teman kasih nama aja, nanti tulis di kolom komentar untuk namanya ya guys. Ini masih bisa dikeletekin sih harusnya nih, bagian-bagian yang ininya nih, yang lumutnya. Jadi seru guys. Jadi rapi gitu kelihatannya ya, cuman dia nggak bisa diem. Ada beberapa kayak cangkang yang memang udah, yang dia nggak bisa kemana-mana nih. Bisa deh, kurang kecil, harus kecil memang, nggak apa-apa. Ini bisa nggak dia? Ini udah emang udah waktunya ganti kulit ya. Jadi ini kulit yang lama tuh penuh dengan lumut, kulit yang baru dia bersih, lebih bersih lah paling nggak ya guys ya. Oh kayak gini tuh, satisfying banget. Guys, gila seru banget ya. Juga masih bisa nih diklat-klat nih. Susah dehnya guys, gerak-gerak mulu ya. Kuku aku juga nggak ada lagi ya. Ntar juga mereka nanti juga dia bakal ini sendiri sih, kayak ngetek sendiri guys. Sering waktu berjalan, jadi nggak apa-apa lah, biar natural aja ya. Cuma sambil sikat-sikatin di sini ya. Ini kayaknya kalau misalnya udah kayak gini tuh Mas, berarti nanti kan udah penuh air sedikit, ntar kita buang lagi, baru yang kedua kali, yang ketiga kali gitu ya. Biar jernih. Udah bantu sikatin ya guys. Belah sini kayak bener. Batu-batunya sikat sebenarnya mah tetap berlumut sih. Cuman paling nggak licin aja lah. Paling nggak licin guys. Kalau lumut malah bagus kesana jadi natural pon kan. Kalau licinnya itu tuh biasa jadi bikin kotor. Jadi ini kan licin, kotorannya pas licinnya tuh ntar dia lama-lama kegerus. Pas kegerus nanti pada ke filter. Guys, aku memutuskan untuk anakan-anakan ini tuh kita bakal bawa ke kopo ya guys ya. Tapi sebelum kita bawa ke kopo, ini kan yang tersisa kayaknya 20 ekor mah ada kali ya guys ya. Kita coba masukin dulu sini Sal. Ini kita terusin dulu ya guys. Kan ada banyak juga sebenarnya di sana ya guys ya. Nggak tahu udah survive atau enggak ya. Ini kita bakal taruh di kopo deh guys. Kita coba eksperimen ngegedein ya anakan ini. Ini kan jatuhnya kayak siklit gitu kan sebenarnya. Tapi sebelum kita bawa ke kopo, mirip kayak lohan sebenarnya dia tuh. Sebelum kita bawa ke kopo, kita pisahin aja dulu di sini nih. Takut kemakan sama ikan yang lain. Kayaknya tadi soalnya dia udah mulai kayak mau makan itu. Wah, guys, lucu banget ya. Ternyata anakannya begini loh guys bentukannya. Sama kayak anakan ikan yang lain juga sih. Apa sini tuh? Ini pakai air lama. Nanti juga berarti bawa ke koponya pakai air lama dulu. Nah, kayak gini mah gampang kaget. Pasti kan masih bocil ya. Lagi sama kita udah membocil langsung diinin lagi guys.
Anakan-anakannya dia langsung pada kayak ngeliat ke atas. Ini sih kemungkinan sih masih pada makannya masih ikut induknya kali guys. Soalnya kan deket-deket sama induknya dia ya. Makanannya pakai apa ya mas ya di rumah ya? Paling juga kayak makanan yang ini mas. Yang kecil-kecil mas. Larva itu. Yang larva-larva itu semoga bisa guys ya. Atau pakai kutir. Ini kan sebagian kan ada yang masih di kolam nih, aku mah yakin banget lah ada sebagian yang di kolam ya guys ya. Tadi kan kekuras tapi kan nggak maksimal banget kurasnya, jadi harusnya sih masih ada yang survive. Nah ini aja nih kita pisahin guys. Kali-kalinya nih kita tiba-tiba ada ikan kayak gini dan kita pisahkan ya guys ya. Aras mau lihat? Ini anak aku juga mau lihat. Oke, kita pakein pompa ini dulu dah. Guys, biar penuh dengan oksigen. Kalau yang ini mah harusnya aman guys. Kalau nggak nih sama kita tinggal dipisah-pisahin aja nih sebagian ikan yang nggak begitu kuat tanpa oksigen ya. Kita taruhin di sini. Biasanya kaviat sih, agak mudah mudah ngantuk guys ya kalau nggak ada oksigen ya. Tiba-tiba diem lewat gitu guys. Nah, gitu. Misi gitu ya. Nah ini udah oke. Anak-anaknya kita taruh di sini, kita pisahin. Aras lagi main apa? Unboxing dia. Halo. Nah, cuek guys. Biarin lah. Ini gimana mas? Udah keisi airnya? Udah, tinggal kuras itu. Dikuras lagi ini ya. Ini udah lagi guys ya, cukup ya. Kita kuras sekali, udah kuras. Oh ini mas, kita coba buka si pompa mas. Iya. Si filter, sorry. Ini filter kita mau buka ya guys. Filter ini ya harus bener-bener dikuras banget lah nih. Kurasnya di sini apa di mana nih kak? Di sini aja lah kali ya. Di mana? Apa di situ ya sekalian ya? Sini aja lah. Kalian bersihin ya. Tapi nanti kotorannya itu mas, masuk sih itu iya. Ini kan kotoran kalau bisa di luar. Nah ini kan ada kayak gini-gini nih. Sekarang bersihan. Bersihan. Kita buang-buangin dulu nih. Taruh mana ya? Bersihin dulu dah. Nah ini nih yang harus kita bersihin nih guys. Sorry ya mas. 2 bulan. Iya 2 bulan tuh kotor banget. 2 bulan setengah tuh. Kotor guys. Yang itu artinya Kotor. Mau kita bersih-bersihin dulu. Ternyata gini banyak bongkar pak. Apa tuh? Bongkar gudang aja. Punya kan kita kan? Di atas banyak. Iya, kita punya sebenarnya cuman kan ya namanya juga di gudang, bingung. Atas ya, dibongkar kemarin. Ada ya di sini ya? Tuh guys. Ya udah lah nggak Nggak apa-apa lah. Ini masih nyisa ada ini juga. Oh. Ini berat nih. Sorry mas. Udah. Nah, ntar sama mas dicek lagi dah, guys. Ini biar aja yang ngambil. Ininya sih, nggak apa-apa di sini aja lah. Kan dia kan jadi pupuk, mungkin. Ini juga ada ini nih yang aku suka nih si gading ini nih. Dia semakin belakang tuh. Nanti dia tuh kalau misalnya udah matang ke atas gede nanti si daunnya jadi gede-gede banget. Sama kayak ini nih, gede nih. Tuh si gading ini tuh. Keren ya kalau udah kayak gini ya, jadi kayak hutan guys. Itu tuh katanya tuh fase si gading kalau misalnya udah matang, udah ada tempat lah, dia jadi gede kayak gitu. Nah dari kemarin juga sebenarnya di sini tuh udah pada mau, cuman gara-gara sama kita diputusin ya, gagal akhirnya dia jadi layu mas. Karena dia nggak bisa ngambil unsur hara kayaknya ya dari dalam tanah ya guys. Ini harus kita bersihin nih. Dan ini lumayan PR bersihinnya. Jadi agak lama, cuman nggak apa-apa. Yang penting bersih banget ya guys ya, sampai sebersih-bersihnya supaya nanti filternya enak guys. Ini berarti kita matiin, nggak apa-apa ya mas ya, kayak gini aja dulu ya. Gitu aja tuh kasihan. Biarin mereka pada berenang-renang dulu. Ini kita mau rapihin filternya. Ini juga kayaknya bakal dikuras nih mas airnya mas. Iya. Dikeluarin gitu bisa nggak ya? Nanti itu ada yang nggak. Diusahakan lah ya, kayak gitu guys. Oke, jadi ini prosesnya kita bakal coba buat lakuin dulu. Ntar kita videoin lagi ya guys ya kalau ada hal-hal yang menarik ya. Oke guys, jadi ini tuh prosesnya sudah berlangsung dari tadi dan ini kita lagi isi ya guys ya. Ini udah kita bersihin banget. Paling nanti kita bakal coba buat tata lagi aja sih batu-batuannya. Untuk si ikan-ikannya juga udah kita pisah-pisahin. Tadi si ikan ini nih, kaviat sempet agak tumbang, cuma sama aku dikasih filtrasi tambahan ya guys. Sekarang udah mulai oke. Karena memang si kaviat ini tuh sepengalaman aku di sini tuh ya guys ya, dia tuh agak-agak lumayan sensitif sama oksigen, sama kepadatan dan lain-lain juga. Jadi kalau terlalu padat, oksigennya kurang itu biasanya dia suka megap-megap guys. Ini dikasih filtrasi tambahan dia udah mulai oke ya guys ya. Dan kalau untuk si anakannya sih dia langsung ngumpul di ujung sana karena mereka kalau masih anakan kayak ini kayaknya dia koloni gitu guys, diem di pojokan situ. Nanti bakal kita coba buat progres. Aku bingung sih ya, progres apa taruh sini lagi ya guys ya. Kalau taruh sini lagi udah pisah dari indukannya, nggak tahu deh indukannya tuh dia masih ngakuin atau enggak nih, takutnya malah dimakanin sih guys. Kayaknya ntar kita bakal proses aja lah ya, barangkali kita bisa ngegedein ya guys ya. Dan ini sih prosesnya mungkin kalau untuk si airnya bisa sampai jam 7 jam 8 malam kali ya, baru bener-bener dia tuh bisa keisi gitu lah ya guys. Nah untuk si filtrasinya nih tadi udah sempat dibersihin juga ya guys sama Mas Ali, jaring-jaring nelayannya. Ini udah beberapa kita bersihin, bener-bener sampai bersih banget. Lagi ditata ulang lagi ya Mas ya ini ya? Iya kak.
lagi ditata ulang sesuai permintaan ya guys ya. Ini juga nih yang kayak gini-gini juga ntar bakal dibuang-buangin nih guys. Iya, dia dulu Kak. Nanti ya dibuang ya. Tajam. Pengen ditata juga soalnya guys si batu-batuannya supaya lebih tertata, lebih baik lagi gitu loh ya guys. Kayak gitu sih ya, lobster banyak di dalam tapi tadi nggak kita keluarin. Harusnya sini udah oke sih guys. Yang aku agak bingung tuh yang ini aja sih, dia nggak terlalu tumbuh-tumbuh banget soalnya si sirigadingnya ya. Dia cuman kayak hidup doang tapi nggak tumbuh dengan baik gitu loh ya guys. Entah karena memang dia gesok sama kura-kura atau gimana ya. Cuman biasanya sih kalau misalnya ini ada beberapa yang kosong-kosong kan karena mati ya. Harusnya sih dengan sirigading ini kan dia merambat. Harusnya ntar kalau misalnya bener-bener dia udah oke sih merambat dengan bagus. Harapannya sih seperti itu guys. Gitu sih palingan kalau sekarang mah kita tinggal nunggu aja ya guys. Karena memang ini semua juga udah kita setting. Paling nanti kita bakal videoin lagi pas masukin ikan. Ini setengah aja ini kita udah siap masukin ikan sih harusnya ya. Setengah masukin ikan, nanti kita tinggal tunggu lagi sampai dia bener-bener jernih guys. Guys, jadi alhamdulillahnya ya ini tuh udah kita isi walaupun belum penuh. Tapi ini kayaknya ikan udah mulai bisa kita masukin ya guys ya. Terutama ikan-ikan yang ada di sini lah ya guys. Ini kita langsung aja masukin ya. Ini udah kita running. Biasanya coklat dulu, kotor dulu. Tapi wajar lah ya guys ya, untuk beberapa jam tuh dia bakal Ini belum ini ya? kotor. Dia belum nyala ya, tapi dia bakal nyala nih. Jadi dia emang narik kan, atas itu dia bakal nyala. Nah ini kita. Nah, ini udah mau lewat nih guys kayak gini nih. Ini harus secepatnya nih guys kayak gini nih. Tapi dia juga lagi rawan. Soalnya ada kura-kura lagi lemes. Selesai dia guys ya. Ini kita masukin aja langsung ya semuanya ya guys. Oh tuh dia bohong ya? Itu enggak. Bohong guys tuh. Wah ngeprank. Biasalah kita sering di prank ya. Nah itu diawasin dulu kali ya mas ya. Udah lah ditaruh mana dulu aja lah. Wah guys. Wih basah guys. Masukin aja langsung guys. Basah. Udah lah. Ini ikannya udah masuk, aku udah tenang juga, ikannya udah masuk ke dalam, sirkulasi juga udah nyala. Biasanya kayak gini sih, tapi dia tuh bakal benar-benar penuhnya ntar malam ya guys ya, sekitar jam 7-an lah ya. Dan benar-benar kayak jernihnya tuh baru besok pagi lah ya guys ya. Mungkin sekitar jam 7-an lah ya guys. Jam 6, jam 7 ini udah jernih lah. Kayak gitu sih ya guys. Ikan udah kita masukin, dan ini juga semuanya paling ini sama kita bakal coba buat dirapin aja. Oh ini udah nyala mas, nggak mampet ya mas sebelah situnya ya? Harus di setting dulu soalnya. Kemarin sempet mampet soalnya mas. Udah kotor. Enggak, waktu awal-awal banget. Oh yang Jadi sama aku di ini kemarin sempet mampet. Jadi kalau dia mampet, ini air tiba-tiba kekuras habis guys ya. Karena dia ke situ semua kan, ke bawahnya kan guys. Ini udah nyala, ini juga filtrasi yang bahkan lebih signifikan kalau ini ngefiltrasinya. Jadi ini jauh lebih bagus filternya dibandingkan filter yang ada di bawah sini guys. Tuh ikan koki nggak jelas tuh. Koi guys tuh. Nggak jelas ya, meninggal aja ya, konyol guys. Biarin aja mereka di sini. Kebetulan juga udah mulai gelap ya guys ya. Nanti bakal lebih oke lagi lah ya guys kalau misalnya udah keisi semua airnya. Kayak gitu palingan ya guys ya. Jadi besok atau nanti malam deh ya bakal aku kasih update-annya ke teman-teman. Nanti kita bakal videoin lagi guys. tomorrow. Oke guys, jadi ini kebesokan harinya ya guys ya. Aku lagi sama Aras guys. Halo Aras. Kita mau ngasih makan kolam ya. Dan ini kura-kura biasa kalau misalnya jam-jam segini pada berjemur semua guys. Nggak semua sih, cuman sebagian besar berjemur ya. Tuh ada si Gorgon, ada si Venusta, ada sini juga ada si Unifilis. Ini ada si Ronald ya guys ya, si Yellow Belly. Kemarin sempet dibersihin sama kita tempurungnya, sekarang udah bersih banget tempurungnya ya guys ya. Dikeletek sama Faisal kemarin bagian tempurung yang berlumutnya, karena mau udah ganti kulit sih dia ya guys. Kalau si Ronald biasanya langsung nyemplung. Tapi kalau yang lain tuh cuek guys ya, tuh si diem-diem aja. Yang paling cuek tuh kura-kura badut, tapi nyemplung juga ternyata dia. Wow, ini kondisinya kolam ya, udah jernih, bisa ngeliat sampai bawah. Masih ada busa-busa sih ya guys ya, wajar nih karena memang baru banget dikuras guys. Kita mau kasih makan ya, ada makanannya nih. Kita kasih makanannya yang kecil-kecil aja nih guys. Atau ini aja nih, kasih makan ini nih, makanannya ya guys. Oh juga ada cana di situ tuh, cana blue bengal ya. Kasih makan ya, dibantu Aras guys. Ini nah. Bantu kasih makan. Ini keseharian anak aku nih. Kasih makan nak. Dicontohin dulu guys. Tuh. Dia lagi coba buat megang yang jatuh-jatuh. Kasih makan ke kura-kura. Coba kasih makan. Ini airnya kayak kurang dalam sih. Dalemin dikit lagi ya harusnya ya guys. Cuman kalau hujan juga biasanya langsung mendalam sih airnya. Ayo kasih makan. Ya Allah, satu-satu begitu mah kagak kenyang-kenyang dong. Tuh kura-kura nak. Tuh ya. Tuh guys kura-kuranya ya. Udah pada
datang. Kemarin tuh aku tuh sempet mau coba buat misahin si anakan-anakan gossom kan. Cuman pas dipertimbangin lagi, Mas Ali nggak nyanggupin, takut pada meninggal. Ya udahlah, akhirnya aku masukin lagi guys anakan gossomnya ya. Seharusnya sih mereka aman ya. Soalnya mereka juga dimasukin di kondisi airnya udah oke. Harusnya sih ya guys ya. Semoga ya guys. Biasanya mereka tuh kalau udah seukuran itu nggak selalu ngikutin induknya. Jadi suka ada di bagian batu-batu sana, ke bagian batu-batu situ gitu guys. Ini kura-kura pada datang nih. Anak aku mah nggak takut guys sama kura-kura, dikeplak sama dia ya. Aras, ayo kasih makan. Tuh, dia udah nungguin guys. Dia udah nungguin. Kasih. Ditahan-tahan biar kura-kuranya datang. Loh, baru dilempar. Oh guys, langsung dimakan ya. Ini jadi dominan nih sekarang nih guys. Awalnya mereka tuh selek ya antara si Gorgon sama si Ronald ya guys ya. Cuman semakin sini mereka semakin akrab. Harusnya ngasih makannya setitik guys tuh ya. Satu pelet tuh. Tangan kecilnya, tangan mungilnya cuma ngasih satu pelet guys tuh ya. Tuh, kasih satu pelet. Jangan dikobok. Nggak apa-apa ya. Itu gemes gitu loh. Cuman anak aku tuh tahu kalau ini tuh kolam dan berbahaya. Jadi dia tuh nggak buat lompat nyemplung gitu nggak guys. Dia tuh hati-hati anaknya. Cuman sama kita juga pasti selalu diawasin ya guys. Gila bagus banget ya. Tempurungnya tuh kemarin sama Faisal diiniin guys. Langsung bersinar jadi kayak muda lagi. Awalnya begini nih. Ini juga nanti kalau misalnya udah waktunya ya guys ya untuk dikelet, nanti biasanya tuh si sisiknya tuh atau si kulitnya tuh dia bakal kayak agak kelupas. Cuma kita tinggal dikelupasin tuh ntar bakal bersih juga kayak gini. Keren sih ya guys. Kasih lagi Aras. Serius banget dia mah tuh ngeliatinnya ya guys. Tuh, kasih ke sini nih. Tuh. Satu butir guys Aras ngasihnya ya. Jadi kura-kura kesel kayaknya guys ya. Aku ngasih makan kayak gini sehari 2 kali sih guys biasanya ya. Ikan koi juga oke sih. Bagus ya. Cuman ini tuh kayaknya kalau misalnya untuk gelembung-gelembungnya itu bakal hilangnya beberapa saat lah ya guys. Soalnya skimmer kita tuh dia mati guys. Kalau skimmer kita nyala mah bagus ya. Bagian-bagian gelembung atasnya ini bakal lebih cepat buat terurai. Begitu. Masih kasih makan ya guys. Kalau saya untuk kondisi-kondisi tamannya sih udah dirapiin kemana Mas Ali udah oke ya. Kalau untuk yang di sebelah sana biarin aja lah ya guys ya. Ntar juga mungkin lama-lama bakal lebih ke kayak tumbuh. Ini juga nih mau makannya dia nih guys, si Unifilis ya. Sting pot juga ada sebenarnya sting potnya, cuma nggak kelihatan nih sting pot nih guys. Aras masih ngasih makan tuh guys ya. Kita coba cek deh bagian-bagian sini, barangkali anakan-anakannya. Jadi anakan-anakan gitu tuh dia tuh ada, cuman ngumpul di satu titik biasanya ya guys. Bukan tipe-tipe yang kayak spreading ke segala tempat gitu enggak. Mereka tuh koloni gitu antar anakan, tapi ntar kalau misalnya udah agak gede mungkin mereka tuh bakal lebih soliter. Dicemplungin sama Aras. Ya udah kasih aja nak, kasih ya. Cemplungin guys. Oke lah guys, jadi mungkin kayak gitu lah ya guys ya untuk video kita kali ini ya. Semoga teman-teman suka. Apa tuh? Kupu-kupu guys. Semoga si kolamnya semakin bagus terus, filternya juga semakin oke. Dan kira-kira mau nambahin ikan apa lagi di sini karena menurutku masih agak lowong, bisa tulis di kolom komentar guys. Aras masih mau ngasih makan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.